Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Senang sekali saya Penatua Gita Stuti dapat kembali menyapa saudara-saudara sekalian dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Kamis 23 Mei 2024. Mari kita bersama-sama mengawali hari ini dengan menyapa Tuhan. Kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk malam yang sudah berlalu. Terima kasih kami juga boleh merasakan hari yang baru pada pagi hari ini. Kami ingin mengawali hari kami bersama Engkau ya Tuhan, supaya kami boleh melewati hari ini dengan penuh syukur, sukacita, dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara sekalian, untuk renungan hari ini, saya mengambil tema A Blessing in Disguise. Berkat yang terselubung. Sebagai landasan pertama untuk renungan kita hari ini, saya akan membacakan Kejadian 50 ayat 20. Saya akan membacakan Alkitab terjemahan baru yang kedua. Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Sebagai landasan yang kedua, saya akan membacakan Roma 8 ayat 28. Demikian yang tercatat dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara-saudara sekalian, untuk kita renungkan bersama, saya akan membacakan suatu kisah yang ditulis oleh Bapak Andar Ismail dalam bukunya Selamat Berbuah, kisah nomor 20. Adik Aidit dan adik Hamka. Orang nomor 1 Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah D.N. Aidit. Dialah tokoh yang membawa PKI ke masa jaya pada zaman Soekarno. Ia punya adik kandung yang bernama Sobron. Seperti kakaknya, Sobron juga fanatik dengan paham komunisme. Di pihak yang berseberangan, Buya Hamka adalah ulama nomor 1 di Indonesia pada masa itu. Ia tokoh Islam yang paling terkemuka. Sebagai ulama dan sastrawan, ia banyak menulis kritik terhadap Soekarno dan Aidit. Hamka mempunyai adik yang bernama Amrul. Seperti kakaknya, Amrul tentu kental dengan keyakinan Islam. Tulisan ini adalah tentang adik kedua tokoh itu. Adik mereka juga tokoh. Sobron tokoh komunis dan Amrul tokoh Islam. Kedua adik itu juga berseberangan ideologi. Akan tetapi di dekat ujung jalan hidupnya, mereka berubah total. Jalan hidup Sobron berliku-liku. Demikian juga jalan hidup Amrul. Jalan hidup mereka berbeda arah, berbeda benua, dan berbeda tantangan. Sobron lulus Fakultas Sastra UI tahun 1960 dan langsung aktif sebagai sastrawan komunis. Ia penulis produktif di berbagai koran dan majalah komunis. Kemudian Sobron diangkat menjadi guru besar bahasa Indonesia di Institut Bahasa Asing Beijing. Baru 2 tahun di sana, terjadilah peristiwa Gestapo 1965. Soekarno jatuh, Soeharto naik. Orang-orang PKI dibantai. Sobron tidak bisa pulang. Semua buku tulisannya diberangus. 18 tahun ia terbuang di Tiongkok, baik sebagai cendekiawan di kota maupun sebagai petani di desa yang tiap hari naik turun bukit memikul pupuk. Sobron mendapat suaka politik di Perancis pada tahun 1981. Ia bebas menulis.
Berhubung Soeharto memasung sastrawan komunis, Sobron menulis dengan 25 nama samaran. Dari Paris, ia sering mengunjungi teman-teman Indonesia di Belanda. Sobron bergumul mencari arti hidup. Ia sering membaca buku-buku Kristen dari Indonesia pemberian teman-temannya. Sedikit demi sedikit, ia mulai terbuka terhadap Injil. Tulisnya, "Saya kukuh berideologi komunis. Demikian pula kukuh menjalankan kewajiban agama, khatam mengaji, salat, berpuasa, dan berfitrah. Akan tetapi saya acak tafakur, mencari-cari pegangan untuk berbagai masalah. Teman di tanah air mengirimkan buku-buku seri selamat BPK Gunung Mulia. Tertambat hati dan terpaut sayang saya kepada tulisan andar ini. Dari tahun ke tahun, saya terus menelaahnya. Akhirnya pada usia 66 tahun, saya mengaku Kristus sebagai juru selamat. Kristus memberi selamat melalui berbagai cara, juga melalui buku-buku." Setelah Soeharto turun, Sobron beberapa kali datang ke Indonesia untuk acara diskusi buku. Lalu Sobron dan saya merencanakan sebuah acara untuk GKI Samanhudi Jakarta. Begitulah, pada bulan September 2006, saya memperkenalkan dia di mimbar dalam ibadah minggu GKI Samanhudi. Usai ibadah, umat antre membeli bukunya dan meminta tanda tangannya. Pertemuan di Samanhudi ini diliput oleh sebuah koran Prancis. Koran itu menggambarkan GKI Samanhudi sebagai gereja pertama di Indonesia yang berani mengangkat sastrawan kiri buronan militer rezim Soeharto. 4 bulan kemudian, Sobron meninggal dunia di Paris dalam usia 73 tahun. Lain halnya dengan jalan hidup Amrul. Setamat SMA, ia bekerja sebagai binatu di kapal Belanda yang berlayar dari Priok ke Rotterdam. Kemudian berkali-kali berlayar ke New York. Betapa ingin ia bersekolah di Amerika. Lalu ia nekat turun ke darat menjadi penduduk gelap. Ia menjadi tukang petik buah di perkebunan, juga tukang cuci piring restoran. Dengan tabungan seadanya, ia belajar di Fakultas Teknik San Francisco. Ketahuan oleh polisi, ia dijebloskan ke penjara. Ketika kemudian bebas, Amrul bekerja di Konsulat Republik Indonesia dan tiap Jumat ia berkhotbah di Islamic Center of San Francisco. Setelah 27 tahun merantau, Amrul kembali ke tanah air dan menetap di Bali dan Jakarta. Makin sering ia bergumul dalam hal iman. Bertahun-tahun ia mempelajari buku-buku Kristen dan bertukar pikiran dengan teman-teman. Ketika berbicara dengan pendetanya tentang pembaptisan, Amrul diwanti-wanti agar jangan tergesa-gesa, melainkan agar mempertimbangkan segala risiko sosial dan kulturalnya. Benarlah, setelah akhirnya ia dibaptis pada usia 55 tahun, ia mengalami berbagai penentangan dan hambatan. Beberapa tahun kemudian, Amrul sekeluarga menetap di California. Segala karunia yang ada padanya digunakannya untuk bersaksi tentang makna Kristus bagi hidupnya. Sebagai pembaca seri Selamat, ia menghubungi saya ketika berniat menulis kesaksian autobiografisnya. Ketika bukunya rampung pada bulan November 2011, dalam percakapan telepon dari California terdengar suara Amrul yang sangat lega. Ia berharap bukunya menjadi berkat bagi banyak orang. Suaranya bersemangat meskipun lemah, sebab ia pasien jantung yang gawat. 5 bulan kemudian, Amrul meninggal dunia dalam usia 84 tahun. Media Inspirasi Indonesia melaporkan, meskipun Amrullah dengan tegas mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun ia tetap menjunjung tinggi isi Al-Quran dan bersikap respek terhadap keyakinan ayah dan kakaknya. Amrullah adalah pembaca setia buku-buku terbitan BPK Gunung Mulia dan menjalin persahabatan dengan penulis seri Selamat.
Beberapa hari sebelum meninggal, di pembaringannya di rumah sakit Los Angeles, Amrullah dengan terharu mendengarkan bagian-bagian dari Selamat Berjuang yang dibacakan oleh kerabatnya. Baik Sobron maupun Amrul menempuh jalan hidup yang berliku-liku. Jalan hidup memang begitu. Sering kita bingung kemana jalan ini menuju. Kita dibawa ke sana dan ke sini. Itulah juga jalan hidup Yusuf. Ia dijual oleh kakak-kakaknya menjadi budak. Terbuanglah ia di Mesir, dijadikan pesuruh, naik pangkat jadi pengatur rumah tangga, difitnah, dipenjara, dipanggil ke istana untuk menjelaskan mimpi Fir'aun. Penjelasannya menjadi antisipasi bencana kelaparan. Ia diangkat oleh Fir'aun menjadi kepala logistik gandum. Penduduk negara tetangga pun membeli gandum di Mesir, termasuk kakak-kakak Yusuf yang dulu menjual dia sebagai budak. Ketika mereka tahu bahwa petinggi ini adalah Yusuf, takutlah mereka. Mereka sujud minta diampuni dan menawarkan diri untuk jadi budak. Akan tetapi Yusuf merangkul mereka dan berkata, "Kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya, tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan, supaya dengan yang terjadi dahulu itu, banyak orang yang hidup sekarang dapat diselamatkan." Jalan hidup yang dulu pahit ternyata dibuat menjadi kebaikan oleh Allah. Itu pun terjadi dengan Sobron dan Amrul. Dulu mereka bingung mengapa jalan hidup begitu pahit. Ternyata kepahitan itu dijadikan sebagai kebaikan oleh Allah. Sobron dan Amrul melalui caranya masing-masing menjadi berkat bagi banyak orang yang mencari pegangan hidup. Lalu pada suatu titik waktu di jalan hidup menjelang senja, bertemulah kedua tokoh kita ini. Sobron dan Amrul saling rangkul. Itulah rangkulan dua anak bangsa, dua anak sejarah, dan dua anak Tuhan. Demikian kisah yang dituliskan oleh Andar Ismail. Saudara-saudara sekalian, seringkali berkat Tuhan tersembunyi dalam lika-liku kehidupan kita. Mungkin Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan. Tuhan mengizinkan kita mengalami kepahitan, apapun bentuknya itu dalam setiap pergumulan kita. Namun Rasul Paulus mengingatkan kita semua bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Mari kita bangkit, terus mengasihi Allah dan membangun relasi yang intim dengan Allah, supaya kita bisa melihat berkat yang tersembunyi di balik seluruh penderitaan dan kepahitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami ingin terus mengasihi Engkau ya Tuhan, karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami. Mari ajar kami untuk dapat melihat berkat-Mu di balik setiap lika-liku kehidupan kami. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan doa dan permohonan kami ini. Amin. Saudara-saudara sekalian, selamat menjalani hari ini bersama Tuhan. Selamat menemukan berkat Tuhan di balik setiap tantangan yang ada di hadapan kita. Tuhan Yesus memberkati.